Assalamualaikum semuanya. Mochi mangga modal cuma 10.000 jadinya 6 piece. Buat teman-teman yang kemarin request mochi isian buah, kalian bisa langsung aja tonton sampai habis karena ini tuh full mangga ya teman-teman ya isiannya ya. Rasanya manis asem gitu, pokoknya menggigit banget lah pokoknya. Buat teman-teman yang udah penasaran, sebelum nonton langsung aja subscribe. Yang udah subscribe yuk langsung aja kita tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan buat kulit mochinya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin timbangan, aku bakalan timbang-timbang bahannya. Di sini aku udah siapin tepung beras ketan ya. Ini aku pakai yang warna putih. Ini aku timbang 100 gram aja karena di sini tuh aku mau buat mochi buah karena aku takut mochi buah ini tuh nggak bertahan lama. Jadi aku buatnya setengah resep aja ya teman-teman ya. Jadi kalau mau full resep tepung ketannya itu 200 gram, cuman karena aku buat setengah resep 100 gram aja cukup ya. Lanjut di sini aku ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan aja. Setengah sendok teh garam. Kita nolin timbangannya dan kita bakalan timbang gula pasir atau gula putih ini kurang lebih 20 gram. Kalau teman-teman gak punya timbangan yang dipakai sehari-hari seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh harganya cuma sekitaran 20 ribuan aja. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi timbangan yang cocok buat sehari-hari. Ini setelah diaduk kita langsung aja nolin kembali timbangannya. Kita timbang airnya kurang lebih 80 gram aja ya teman-teman ya. Ini 80 gram lebih dikit nggak masalah lah ya. Setelah itu kita langsung aja ambil timbangannya, kita lanjut tambahin santan. Sebenarnya di sini santannya setengah bungkus aja cukup, cuman karena aku takut mubazir kebuang gitu kan teman-teman, jadi aku masukin aja semuanya untuk santannya. Setelah itu kita langsung aja aduk sampai dia tuh tercampur rata. Kalau menurut kalian adonannya tuh masih bergerindil, sebelum dimasukin ke tin wall kita langsung aja saring ya teman-teman ya. Tapi terserah kalian sih, mau disaring mau enggak juga nggak masalah, asal adonannya tuh benar-benar lembut karena gulanya tuh agak susah larut kan ini teman-teman ya. Jadi mau nggak mau aku bakalan saring dulu. Tapi sebelum disaring jangan lupa ditambahin minyak goreng. Di sini untuk minyak gorengnya pakai 1 sendok makan aja udah cukup ya teman-teman ya. Setelah minyak gorengnya masuk kita aduk kembali. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, masih ada gerindilan-gerindilan gula. Jadi biar dia tuh bener-bener kayak lembut, aku bakalan saring ya. Di sini aku ngukusnya pakai tin wall. Kenapa aku pakai tin wall? Karena dia tuh udah food grade ya teman-teman ya. Jadi bisa dibuat microwave, oven. Jadi aman banget buat panas-panasan gitu. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi alat masak yang bisa dibuat ngangetin masakan atau makanan gitu, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasi tin wall yang cocok banget buat apa aja gitu loh. Jadi buat nyimpen makanan oke, manasin makanan oke. Jadi menurut aku multifungsi banget sih tin wall ini. Jadi kalau udah rusak tinggal dibuang aja. Soalnya kan harganya murah ya. Jadi kalian bisa langsung aja cek rekomendasi aku di deskripsi. Ini udah aku saring. Kalau udah kita langsung aja siap kukus ya. Dipastiin lagi kukusannya udah panas. Ini kukusan aku tuh udah panas teman-teman. Jadi kita kukus seperti biasa aja. Kita kukus minimal 20 menit. Sambil nungguin mochinya ini matang, aku bakalan sangrai tepung tapiokanya dulu ya teman-teman ya. Di sini aku ada 25 gram tepung tapioka. Ini kita sangrai pakai api yang super kecil biar dia tuh enggak rawan gosong gitu loh. Pokoknya kita sangrai aja sambil terus diaduk biar dia tuh matangnya merata. Kalau teman-teman gak mau pakai tepung tapioka, boleh banget diganti maizena. Pokoknya disangrai dulu sebelum dipakai. Soalnya ini kan dipakai taburan ya. Jadi kalau nggak dimasak dia masih mentah gitu. Pasti jadi pertanyaan kalian, kok nggak dimasak dulu, kok nggak diinin dulu. Jadi biar nggak jadi pertanyaan, setiap aku sangrai kayak gini pasti aku tunjukin ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri.
diaduk-aduk aja terus teman-teman. Kalau menurut kalian tepungnya udah ringan seperti yang ada di video ini tuh, tepung aku udah ringan. Kalau udah ringan seperti ini tandanya udah mateng ya. Jadi biar nggak overcook, dia tuh langsung aja diangkat biar dia nggak gosong gitu teman-teman. Karena waktunya masih panjang ya, aku bakalan siapin isiannya dulu. Di sini aku udah siapin mangga gincu. Ini tuh mangganya kecil-kecil dan mungil-mungil gitu. Karena menurut aku satu aja cukup, jadi aku ngupasnya satu aja ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk isian mangganya ini, untuk jenisnya tergantung kalian ya. Karena aku tuh adanya mangga gincu, jadi aku pakai mangga gincu. Mangga gincu ini tuh lebih ke asem teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau mangga yang asem, jangan pakai mangga seperti yang aku punya. Kalian bisa pakai harum manis, mangga madu, gadung, terserah kalian sih. Bisa pilih sesuai selera kalian. Cuman kebetulan di tempat aku adanya ini, jadi aku pakai ini aja. Ini tuh sekilo. Harganya cuma 6.000, isinya tuh kisaran 6 sampai 8 gitu. Jadi kalau dihitung-hitung satu buah ini tuh harganya cuma 1.000 rupiah ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, jangan jadi patokan ya. Di tempat aku 6.000, belum tentu di tempat kalian 6.000. Ini dia mangganya udah aku cuci bersih ya, udah aku kupas dan udah aku cuci bersih. Langsung aja aku bakalan ambil daging yang bagian lebarnya ini. Jadi ini aku ambil sisi kanan kiri gitu loh teman-teman. Ini aku ambil, terus satunya lagi ini juga aku ambil. Jadi aku ngambilnya yang bagian lebarnya aja, sisanya tuh aku makan aja teman-teman, soalnya nggak kepake. Ini selesai aku ambil dagingnya aja kayak gini, aku bakalan bagi 6 ya teman-teman ya. Untuk cara ngebaginya kalian bisa langsung aja lihat di video. Ini aku ngebaginya bener-bener super kira-kira, tapi dipastiin lagi dikira-kiranya tuh kayak ukurannya sama gitu loh teman-teman. Ini kayak bukan pisau aku yang nggak tajam, tapi emang mangganya aku tuh kayak berserat gitu loh, jadi kayak susah dipotongnya tuh kayak gini aja. Karena aku pengen bentuknya kotak, jadi aku potong-potong lagi ya. Beneran seriusan teman-teman, ini tuh mangganya berserat jadi agak susah gitu, aku riwah sendiri motongnya. Sorry banget ya kalau nggak sesuai selera kalian. Tuh kurang lebih seperti ini. Jadi mangganya tuh aku bentuk kotak kayak gini teman-teman tuh. Ini juga sama, aku potong kotak. Pokoknya aku kira-kira aja, pokoknya sampai dia tuh bentuknya kotak. Untuk caranya kalian bisa langsung aja lihat di video. Gampang banget. Kalau udah selesai kita langsung aja lihat kulit mochinya ya. Ini kurang lebih 20 menitan gitu aku cek. Sebenarnya dites tusuk dulu teman-teman, cuma karena aku tuh terlalu percaya diri dia matang, jadi langsung aja aku angkat. Keadaan masih panas, kita langsung aja siapin alas. Kita kasih taburan yang udah kita buat tadi ya teman-teman ya. Kita kasih taburan tipis-tipis saja. Kunci kulit mochi yang lembut tuh di sini teman-teman. Jadi kulit mochinya tuh kita harus kuat ngulenin loh. Semakin kita kuat ngulenin, semakin lembut, semakin kenyal gitu loh kulitnya. Jadi kita ulenin kulit mochinya tuh sampai dia tuh nggak lengket gitu loh teman-teman. Pokoknya sampai dia tuh lembut. Aku tuh sering lihat orang buat mochi tuh kayak ditinju-tinju gitu nggak sih, biar dia tuh bener-bener kayak finale tekstur gitu sih. Tapi karena aku tuh bukan ahli mochi ya, jadi kita ulenin kurang lebih seperti di video aja. Pokoknya kita ulenin aja terus teman-teman sampai dia tuh nggak lengket gitu loh, dan dia bentukannya nggak bergerini. Pokoknya sampai dia tuh mulus gitu loh. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bentukannya mulus banget. Buat teman-teman yang nanya kok nggak lengket mochinya, kalau kalian pengen ngulenin mochi pakai alatnya tuh yang plastik teman-teman. Soalnya kalau pakai besi dia tuh lengket. Tuh kalian bisa lihat sendiri, udah aku toel dia tuh nggak ini. Caranya biar ukurannya semuanya sama, aku bakalan timbang semuanya dulu. Setelah itu jumlahnya itu aku bagi 6 ya teman-teman ya, dan ternyata ketemunya antara 44 sampai 45 gram. Jadi tergantung kalian mau 44 atau 45 gram, itu terserah kalian. Setelah itu kita langsung aja kasih taburan kalau menurut kalian mochinya tuh masih lengket. Ini kita pipihin pinggir-pinggirannya aja teman-teman, tengah-tengahnya kita biarin gembung kayak gitu biar dia tuh nggak rawan bocor ya. Ini kalau udah kita langsung aja ambil isian mangganya. Ini beneran isinya aku tuh pure mangga. Pengennya aku kasih cream cheese, cuman karena menurut aku mangga ini tuh bakalan enak banget, jadi aku nggak campur apa-apa lagi ya teman-teman ya. Ini setelah mangganya masuk, kita langsung aja tutup kayak gini, kita cubit-cubit aja pokoknya sampai dia tuh ini teman-teman apa, merekat gitu loh. Setelah itu kita langsung aja bulet-buletin sampai bentuknya mulus. Jangan lupa dikasih taburan ya, soalnya kalau nggak dikasih taburan mochinya nanti tuh lengket di dalam
kertas rotinya itu loh teman-teman. Jadi ini tuh aku ala-ala kasih kertas roti kan, dan lupa bawahnya nggak aku kasih taburan, dan efeknya dia tuh lengket. Jadi kalau teman-teman buat ini terus ditaruh di atas kertas kue, jangan lupa dikasih taburan dulu ya bawahnya, biar dia tuh nggak nempel gitu loh. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Ini dijamin adonannya nggak bakalan nyisa, soalnya semuanya udah aku timbang ya teman-teman ya. Yang nyisa cuma mangga, tapi menurut aku mangga dimakan gitu aja udah enak banget, jadi itu menurut aku nggak problem ya. Tuh, ini gampang dan simple banget. Bisa langsung aja dicobain di rumah ya. Modal 10.000 teman-teman. Jadinya 6 piece. Kalau teman-teman mau jualan ini boleh banget dijual harga 3 ribuan. Menurut aku 3 ribuan itu udah untung banget gak sih? Tapi kalau teman-teman pengen lebih untung bisa dijual 4.000 sampai 5.000 ya teman-teman ya. Menurut aku mochi itu harganya lumayan gitu. Dan ini untuk taburannya aku kasih nutrisari. Sebenarnya ini opsional sih, aku cuman hiasan aja, dan ini tuh nambahin rasa asem gitu loh. Jadi kalau teman-teman gak mau mochi kalian asem banget, jangan pakai nutrisari, bisa pakai topping yang lainnya. Cuman karena aku adanya nutrisari mangga, jadi aku pakai aja, dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau menurut kalian kurang cantik, untuk hiasannya disesuaikan aja sama selera, tapi menurut aku ini tuh aslinya cakep banget teman-teman. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku liatin isinya ke kalian ya teman-teman ya. Seperti yang aku omongin tadi, aku tuh lupa ngasih taburan bawahnya, jadi dia gak lengket ke kertasnya gitu loh teman-teman. Tapi nggak masalah banget, kalian bisa lihat sendiri mangganya full. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.